Teori 3. Query lanjutan. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise dan juga non-pairwise comparison subquery. Penggunaan query dalam clause from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan juga penggunaan query dengan clause with. Tabel yang akan digunakan pada pembahasan kali ini ialah ada 3 tabel. Yang pertama, tabel departments dengan primary key-nya department ID. Lalu tabel employees dengan primary key-nya employee ID dan foreign key department ID. Dan juga tabel job history di mana terdapat employee ID dan department ID. Subquery. Subquery ialah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat satu nilai yang tidak diketahui. Seperti contoh, query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih besar dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 itu tidak diketahui. Untuk itu kita menggunakan subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui sehingga terdapat return value sebesar 1500. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Kita lihat seperti contoh. Perbandingan kolom. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa: pertama, pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, dan pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise. Pairwise comparison subquery, seperti kita lihat contoh, adalah pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Non-pairwise, data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor yang pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang dimiliki nomor departemen pegawai 174 ataupun 141. Ya, kita lihat perbedaannya antara pairwise dan juga non-pairwise. Penggunaan query dalam clause from. Query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini adalah contoh penggunaan query dalam bentuk clause from. Kita lihat contohnya. Di atas menunjukkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery ialah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Kita lihat seperti contoh. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya seperti berikut. Ambil baris dari outer query, lalu jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Dan gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, dan akhirnya kembali lagi pada proses ambil. Cara penulisan korelasi dari subquery. Kita lihat pada clause from terdapat outer, yaitu korelasi digunakan pada subquery pada clause where. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery
untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi sama layaknya seperti proses yang kita ketahui tadi, yaitu ambil, jalan, gunakan. Berikut ini contoh lain dari korelasi, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan bikorelasi update. Kita lihat contohnya. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Ada contohnya. Kita lihat sintak penulisannya, delete from tabel 1 alias 1, where column operator, select expression from, dan where. Lalu di bawahnya adalah contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employees history. Penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true, dan jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh, dan berikut ini contoh penggunaan not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel skip temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performance komputer. Berikut contoh penggunaan klausa with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ya, sekian tentang teori 3 query lanjutan. Semoga penjelasan tadi sangat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.